testimoni ya melon setelah merasakan melon Fujisawa ini seperti apa? Barusan setelah menikmati 2 iris melon Fujisawa ini rasanya agak itu ya, crunchy ya, dagingnya itu keras tapi nggak keras, artinya ketika digigit itu ada tekstur krenyesnya gitu. Terus rasanya manis dan memang dagingnya itu berbeda dengan melon pada umumnya, warnanya agak kekuningan. Kalau pada umumnya kan hijau gitu, hijau putih. Ini agak kekuningan, memang ini well banget. Rasanya juga di mulut pecah manisnya gitu. Tadi menikmati langsung di kebun seperti apa sensasinya? Sensasinya luar biasa ya, artinya fresh from the garden. Terasa sangat segar langsung dari kebunnya. Jadi tidak hanya fresh from the oven, tapi ini fresh from the garden, petik langsung dimakan gitu. Contohnya yang masih di pohon seperti apa, Mas? Yang masih di pohon contohnya ini masih kecil nih, barang 2 pekan lagi baru bisa dipanen ini. Fujisawa. Dari namanya saja ini sudah sangat tampak jelas bahwa ini melon varietas dari Jepang. Bisito, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Pak, untuk budidaya melon greenhouse ini Pak mungkin seperti apa Pak? Ya, pertama-tama kalau masalah penjualan, yang pertama kita mempunyai jenis varietas yang cukup bagus karena ini varietas dari Jepang. Nah, varietas ini bisa menjaga stabilitas harga dari pertama kita nanam sampai proses panen itu kita membutuhkan waktu 3 bulan. Di samping itu untuk tanaman ini kebetulan varietas ini bisa kita andalkan karena penjualan itu tidak mengalami penurunan, masih stabil, dan selama 3 tahun ini kita menjalankan usaha ini berjalan bagus dan bisa menjaga harga tidak seperti di pasaran biasa atau melon-melon biasa yang di sawah-sawah itu. Kalau musim panen terus hancur, enggak, kita itu bisa menjaga harga kisaran antara kalau partean itu kisaran 35 sampai 40 tergantung besar kecilnya biji daripada butiran semacam ini. Nah, terus yang berikutnya, usaha ini memang perlu digeluti dengan kesungguhan dan kehati-hatian dalam rangka untuk menjaga kualitas. Karena bila mana terserang penyakit itu bisa seluruhnya total bisa mati, kita bisa rugi. Adapun kira-kira yang dibutuhkan untuk anggaran atau modal dasarnya itu kisaran 20 sampai 25. Adapun nanti kalau kita perbandingkan hasilnya itu mencapai kisaran bisa kurang bisa lebih kisaran 50 juta. Itu satu periode penanaman selama 3 bulan. Bibitnya sendiri Pak ini membuat sendiri atau bagaimana Pak? Enggak, bibit kita beli, ada bibit yang kita beli untuk kita hitung bila mana bijian satu butir kecil itu sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah. Nah, kemudian biji itu kita semai di rough wall selama kira-kira 1 mingguan ataupun kita menunggu sampai tanaman ini bisa kita talikan kepada pengikat-pengikat semacam ini sehingga nanti untuk selanjutnya kita bisa menunggu perkembangannya sampai proses pembuahan. Adapun proses pembawaan ini tidak semata-mata langsung bisa buah, tidak, tapi harus kita mengawinkan secara manual. Tidak kita bisa biarkan semacam tanaman apa itu dibiarkan sudah bisa kawin sendiri. Tidak, kita membutuhkan kawin antara bunga jantan dan bunga betina. Nah, setelah itu baru kita biarkan, kita tunggu perkembangannya. Yang buahnya tidak bagus maka kita pangkas untuk kita sisakan yang buahnya bisa diandalkan baik nantinya. Penjualan
Sudah sampai mana Pak? Kalau penjualan ini biasanya ini pada kota-kota besar Mas. Jadi untuk pembelinya itu kalau istilahnya bakul ya, bakul dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, Semarang, ataupun ada beberapa orang yang datang ke sini langsung untuk yang bisa mencoba untuk merasakan bagaimana rasanya untuk buah melon ini. Baik melon ini sweet honey, terus sweet honey yang putih itu namanya sweet honey. Kemudian ada lagi yang satu lagi adalah saya lupa, puji sawah ya, puji sawah itu yang warnanya agak hijau-hijauan, namun warnanya di dalamnya kuning. Ada tawaran untuk ekspor Pak? Kalau ekspor itu partainya kita belum mampu Mas untuk menyediakan pasokan. Kemarin itu kita sudah ada orang yang ke sini untuk menawarkan dengan jumlah tertentu. Namun kalau jumlah tertentu dan rutinitas ini yang berat untuk ekspor semacam itu. Jadi kita tidak berani untuk bisa menerima itu. Dari mana Pak? Kemana tawarannya Pak? Dari Tangerang ya, Tangerang. Kebetulan masih family dengan saya dan datang ke sini untuk mencoba itu. Ditanya masalah rutinitasnya belum bisa gitu. Keunggulan melon di sini apa Pak dibandingkan yang lain? Melon di yang jenis ini Mas, itu ada yang kalau puji sawah itu cenderung manis, agak kalau orang Jawa bilang kriak-kriak ya, apa itu bahasa Indonesianya, tapi ya agak renyah ya. Nah, terus kalau yang jenis ini juga renyah, agak besar, cuman ini warnanya kurang menarik biasanya, lebih merah itu. Kalau yang sweet honey itu agak keputih-putihan, tapi rasa tetap sama-sama manis, hanya istilahnya grade-nya beda. Untuk diukur berapa kemanisannya, rata-rata kalau puji sawah itu 13-14, kalau sweet honey itu kisaran 13, kalau yang sweet honey itu kisaran 12,5, bisa jadi 13, cuman tidak pasti itu. Harga per kilonya kalau dari sini berapa Pak? Harga per kilonya kalau hampir sama Mas, rata-rata kisaran 35 per kilogram. Kalau dalam satu kali masa tanam 3 bulan itu bisa menghasilkan buah berapa ton? Wah, Atau kintal? ya kisaran mudanya 1,5 lah Mas, 1,5 ya, 1,5 ton ya kira-kira itu. Kemudian kira-kira keuangannya ya kisaran 50-an tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Yang paling diminati jenis apa Pak? Puji sawah yang banyak diminati karena gini, orang itu makan itu biasanya cenderung yang pernah dimakan. Kalau dia mau coba-coba karena ini mungkin dianggap mahal ya, dia cenderung ke puji sawah gitu. Ini luas lahannya berapa Pak? Ini kisaran setengah kotak Mas, hampir. Ukuran berapa kali berapa ini? Ini ukurannya 20-50 kalau tidak salah ya. Kalau ininya apa namanya? Kuotanya berapa pohon ini? Apa? Ini hitungannya per setengah meter Mas. Iya, per setengah meter. Ya, per 5. Ini gimana Pak? Tiap hari Mas. Tiap hari? Iya, tiap hari. Perawatannya tiap hari dengan berbagai kegiatan ya, termasuk yang pertama kita menjalarkan menjalarkan ini tali ya. Yang kedua biasanya meneliti tentang kesuburan. Yang paling fatal itu pH. Kalau pH kita kecolongan sampai naik kita tidak tahu, bisa fatal, bisa mati. Atau pH airnya itu. Berapa, Pak? pH airnya sekitar 6 yang bagus sampai 9 maksimalnya itu. Kalau lebih Kalau lebih ini perlu diturunkan. dampaknya apa Pak? Dampaknya mungkin nanti tanaman ini layu Mas, layu atau nanti kalau sudah model buah nanti buahnya bisa pecah. Itu. Kesulitannya apa? Kesulitannya itu bila menghadapi kutu kebul Mas. Nah, kutu kebul itu sangat sulit untuk diberantas. Jenis hama kutu kebul istilahnya. Kalau bahasa kerennya saya kurang jelas, tapi kalau bahasa kita sebut
namanya kutu kebul. Kutu kebul tahu-tahu itu tanaman ini menguning akhirnya mati. Nah, maka perlu diantisipasi sejak awal. Bila mana ada itu kita pangkas, biasanya kita pangkas, kita buang. Kalau kelebihan menanam di greenhouse dibandingkan dengan melon di luar itu seperti apa Pak? Kalau sepengetahuan saya ya Mas ya, sepengetahuan saya kalau nanam di sawah untuk kontrol masalah hama susah. Andainya contoh kecil aja, hujan malam paginya harus nyemprot, cepat segera menyemprot. Kalau di greenhouse mungkin bisa ditunda gitu. Hanya itu pertama. Yang kedua, nah tentang apa nah istilahnya untuk menjaga suhu dan seterusnya bisa kita lebih tertata di greenhouse daripada di medan sawah atau di sawah-sawah atau di luaran itu biasanya gitu. Harganya Pak, harga panennya Untuk perbandingannya? Iya, kalau harga ini karena di luar itu setahu saya dia terpengaruh dengan pangsa panen. Kalau pangsa panen itu bludak biasanya harga jatuh. Tapi kalau harga ini di sini atau yang hasil greenhouse ini itu stabil, tidak mengalami fluktuatif yang luar biasa enggak gitu. Meskipun panen raya, iya gitu. Berarti ini di store ke supermarket ya Pak atau seperti apa Pak? Kita semacam penjualannya itu mungkin di supermarket, bisa di hotel-hotel atau rumah makan besar itu yang menyediakan ini biasanya itu. Jadi kalau di pasaran hitungannya di pasar tradisional jarang kita temui untuk semacam ini gitu. Terus kalau yang pembeli yang sudah pernah ke sini itu dari mana saja, kota-kota mana saja biasanya Pak? Iya, ada Jepara, ada Kudus, tapi yang istilahnya apa ya, pengepul itu dari Jakarta ada, dari Bandung, dari Semarang, dari Surabaya ada itu gitu. Kalau konsumen yang langsung beli di sini, Yang keluarga? Ya, keluarga yang datang ingin petik buah lah bahasanya itu biasanya dari Jepara ada, dari Kudus banyak. Jadi saat-saat panen. Dan kebanyakan itu dari mulut ke mulut tahunya, karena kita tidak terlampau ekspos banget tentang hal itu gitu. Jadi per kilonya harganya 35. Ya. Semua varian di sini ya? Ya, variannya sama ya.